Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Andriati. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sekarang bersama saya ada Ibu Elia Wahyuni. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika yang nanti kelasnya akan saya supervisi. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bagaimana kabar Bu Elia hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu, pada kesempatan ini Bu Elia, atau sebelum saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Elia, mari kita bahas terlebih dahulu tentang praobservasi kelasnya Bu. Ini nanti terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan. Jadi yang pertama ini yang kita akan bahas adalah tentang tujuan pembelajarannya Bu Elia ya. Ketika saya akan menyupervisi kelasnya Bu Elia besok, materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas tersebut? Saya akan mengajarkan materi fluida dinamis. Oh baik, berarti tentang materi fluida dinamis ya. Iya. Dari materi fluida dinamis tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa Bu? Jadi tujuan pembelajarannya itu dengan berdiskusi peserta didik dapat menerapkan konsep fluida dinamis dalam kehidupan berteknologi. Bu Lisa. Oh baik, berarti tujuannya kan menerapkan konsep fluida dinamis dalam teknologi, apalagi era sekarang kita ini adalah era industri teknologi ya Bu ya. Baik, kemudian langkah pembelajarannya seperti apa Bu itu? Iya, maka pembelajarannya saya menggunakan model project based learning. Bisa jadi ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan yang pertama ada salam, berdoa, memeriksa kehadiran, menanyakan kabar peserta didik. Kemudian saya memberikan motivasi dan kesepakatan belajar. Kemudian untuk menambah semangat saya kasih ice breaking. Kemudian setelah ice breaking saya menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik. Kemudian Bu Lisa, di kegiatan intinya itu saya yang pertama memberikan pertanyaan yang mendasar mengenai fluida dinamis, kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, memonitor keaktifan peserta didik dalam berdiskusi dan menguji hasilnya dengan presentasi, serta melakukan evaluasi pengalaman Bu Lisa. Kemudian di bagian penutupnya Bu Lisa, nanti di bagian penutup ada kesimpulan dan peserta didik mengerjakan soal untuk pendalaman materinya. Oke baik Bu Elia, berarti langkah pembelajarannya seperti itu ya Bu Elia, karena Bu Elia memakai model pembelajaran project based learning, jadi ada beberapa sintak yang harus dilalui seperti itu. Nah, kira-kira Bu Elia, ketika nanti proses pembelajarannya berlangsung, masalah apa yang kira-kira nanti muncul Bu Elia? Oh iya Bu Lisa, terima kasih. Jadi untuk masalahnya itu biasanya anak-anak ramai sendiri, sehingga anak-anak itu nggak fokus sama tujuan pembelajarannya. Nah, kenapa anak-anak nggak fokus sama tujuan pembelajaran? Karena mereka itu tidak sesuai sama gaya belajarnya Bu Lisa. Jadi gaya belajar anak kan beda-beda ya Bu Lisa. Itu cukup Bu Lisa. Ya, baik, berarti masalah nanti yang muncul itu anak kurang bisa fokus ya Bu dalam proses pembelajarannya, karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya mungkin ya Bu ya. Baik, dari masalah yang muncul seperti itu, strategi apa yang Bu Elia persiapkan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Iya Bu Rita, jadi rencananya saya akan membuat pelajaran yang berdiferensiasi pembelajarannya ya. Jadi saya akan bagi satu kelas jadi berapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti biar peserta didiknya juga semangat dalam kegiatan diskusi tersebut.
Jadi nantinya Bu Elia akan membagi kelompok secara heterogen ya Bu, Heterogen. sesuai gaya belajar mereka. Oke, baik. Baik Bu Elia, yang ingin saya soroti di sini adalah pembagian kelompok secara heterogen ya Bu. Heterogen di sini maksudnya seperti apa ya Bu? Heterogen itu artinya dia beda-beda bisa tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Jadi peserta didik yang memiliki tingkat kognitif yang lebih tinggi nanti dia bisa mengajari teman sebayanya yang kurang mengerti. Jadi nantinya kayak tutor sebaya gitu misalnya. Baik, jadi nantinya dalam tiap kelompok itu berbeda-beda nggih Bu, siswa yang memiliki tingkat kemampuan kognitif. Sehingga yang memiliki kemampuan kognitif tinggi itu bisa mengajari temannya dalam satu kelompok yang disebut tutor sebaya seperti itu ya Bu. Baik. Kalau tidak salah tadi Bu Elia juga menyebutkan tentang pembagian kelompok sesuai gaya belajarnya ya Bu. Nah itu maksudnya seperti apa Bu? Jadi nanti saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya bisa. Jadi nanti ada kelompok yang berdasarkan gaya belajar visual, ada yang gaya belajarnya auditori, kemudian ada juga yang kelompok gaya belajarnya kinestetik. Oh baik, jadi satu kelompok itu terdiri dari siswa yang memiliki gaya belajar yang sama seperti itu ya Bu, auditori, visual, dan kinestetik seperti itu. Baik, jadi tadi kalau tidak salah masih berhubungan dengan diferensiasi proses ya Bu. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan masih ada yang namanya diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Lalu untuk yang diferensiasi kontennya nanti seperti apa Bu? Nah, untuk diferensiasi kontennya itu nanti anak-anak saya bebaskan mencari sumber informasinya, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari artikel, ataupun bisa dari video itu. Oh seperti itu ya Bu, dengan sumber belajar yang berbeda-beda ya sesuai minat belajar mereka, seperti itu ya Bu ya. Baik, itu adalah untuk diferensiasi konten ya Bu. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi produknya itu dibuat seperti apa ya? Oke Bu, untuk produknya nanti disesuaikan sama gaya belajar anak-anak. Jadi bisa berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa komik, ataupun alat peraga juga tidak apa-apa. Jadi sesuai dengan gaya belajar anak-anak itu apa. Baik, berarti untuk diferensiasi produknya sesuai gaya belajar mereka ya Bu ya. Baik Ibu, saya kira cukup sekian untuk percakapan praobservasi kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan ya untuk percakapan ini. Semoga besok kegiatan supervisi akademik kita berjalan dengan lancar ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas mengajar Bu Elia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa untuk kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas udah mimpin doa ya. Dilanjut absensi hari ini. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Yang nggak masuk siapa, Red? Agna Dispen. Afida ada keterangannya Afida? Sama Agustus juga. Gimana kabarnya hari ini, Ra? Hari ini kita mau belajar fluida dinamis. Jadi hikmah mempelajari pelajaran fisika itu apa ya? Yang pertama, kalian punya rasa pantang menyerah. Kenapa punya rasa pantang menyerah? Kalau kalian ngerjakan soal habis dari. Jadi sebelum kita masuk di inti pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Ketika diskusi, nanti kalian harus bisa saling menghargai pendapat temannya. Kemudian nanti juga kalian harus dikerjakan secara bersama-sama. Oke, biar pembelajaran fisika lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya.
menambah semangat pembelajaran di siang hari ini. Jadi nanti ketika saya bilang tepuk 1, berarti kalian tepuknya 1 kali. Kita mulai dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan buat kita semua. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa sih, Rek? Jadi dengan kalian berdiskusi, nanti peserta didik bisa menerapkan konsep fluida dinamis dalam berteknologi. Oke, kita ingat-ingat lagi materi yang kemarin tentang fluida statis. Ada yang ingat fluida statis itu apa yo? Ayo Mbak Jamayanti. Fluida yang diam, Bu, bisa berupa zat cair dan berupa zat gas. Betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Jamayanti. Oke, kita hari ini kelompok A sudah saya bagi jadi 6 kelompok. Saya baginya berdasarkan tes diagnostik gaya belajar kalian yang kemarin. Jadi nanti ada 6 kelompok sudah saya share di WA group. Jadi nanti kalian bisa kumpul sama kelompoknya. Sebelum mulai diskusi, saya akan berikan pertanyaan dulu tentang fluida dinamis. Pertanyaan esensialnya, apa itu yang dinamakan dengan fluida dinamis? Ada yang bisa? Saya. Ayo, Fluida dinamis adalah zat alir yang berada dalam keadaan bergerak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Rira. Kalian bisa membuat produk yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi kalian bisa buat video, boleh kalau yang suka lagu buat lagu boleh, buat komik boleh, buat poster boleh, buat alat peraga juga boleh. Jadi disesuaikan sama gaya belajar kalian. Kelompok 1 ini gaya belajarnya apa? Visual mau buat apa rencananya? Komik tentang apa? Asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Kelompok 3 ini gaya belajarnya apa? Auditori. Mau buat apa? Mau buat lagu. Buat lagu tentang teorema Torricelli. teorema Torricelli. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 6 ini gaya belajarnya apa? Kinestetik. Rencananya mau buat apa? Buat alat peraga pesawat. Pesawat. Kenapa kok alat peraga pesawat? Misalnya gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat. Oke. Jadi diskusinya nanti ada kan ini fisika ada 2 jam pelajaran ya, Rek, ya. Jadi 1 jam pelajarannya kalian diskusi kelompok, 1 jam pelajarannya nanti presentasi. Baik, sekarang waktunya presentasi. Kelompok mana yang udah siap duluan? Kelompok saya. Oke, kelompok 3 ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu dari kelompok auditori, akan menyanyikan lagu mengenai teorema Torricelli. Teorema Torricelli itu ada 3. Yang pertama, mencari kelajuan zat cair. Yang kedua, itu V sama dengan angka 2 dikali G dan K. Yang kedua,
buat kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut sekarang kelompok berapa yang udah siap? Kelompok 4. Nah, ayo kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang alat yang bernama Venturimeter. Tujuan kami mempresentasikan alat ini adalah untuk mengedukasi teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau tanya tentang rumus kecepatan pada Venturimeter itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan Bu Indra. Jadi rumusnya V1 sama dengan akar 2 A1 per A2 dikurangi 1. Apakah ada yang ditanyakan lagi dengan ketika? Ya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kinestetik akan menjelaskan tentang gaya pesawat. Jadi dalam pembuatan pesawat itu dia tidak hanya menggunakan mesin untuk terbang, namun juga menggunakan hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu digunakan pada bagian sayap pesawat. Mengapa menggunakan hukum Bernoulli? Karena Sekian dari kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, beri tepuk tangan buat kelompok 6. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita refleksi dulu kesulitan apa yang kalian temui ketika diskusi tadi, sama pengalaman baru apa yang kalian dapatkan. Ayo, ada yang mau menjawab? Saya Bu, kesulitan yang kami temui tadi yaitu pesawat kami tidak bisa terbang. Kira-kira apa ya penyebabnya sehingga pesawat kami tidak bisa terbang? Baik, terima kasih. Mungkin dari pembuatan sayapnya itu antara kanan kirinya dia kurang seimbang. Sekarang ada yang mau menyampaikan pengalaman baru apa yang kalian dapatkan di diskusi hari ini? Nah, ayo Mbak. Ternyata pada saat belajar fisika bukan tentang belajar rumus saja ya Bu. Kita bisa belajar menggunakan lagu, kita bisa belajar membuat pesawat terbang, dan lain-lain. Ya, terima kasih Mbak. Oke, ternyata dalam pembelajaran fisika itu kita nggak melulu menghitung, menggunakan rumus, tapi kita juga bisa belajar lewat lagu, lewat komik, lewat poster, lewat alat peraga. Baik, dari diskusi hari ini ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Jadi kesimpulannya adalah benda dinamis itu benda yang bergerak dan bedanya bisa berupa zat cair dan zat gas. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Baria. Baik, untuk pendalaman materi kalian bisa mengerjakan LKS bagian uji kompetensi halaman 37 nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan di rumah aja ya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia dan Ibu Ulfa selaku PP Guru Penggerak Angkatan 5. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik. Tapi sebelum kita melakukan
pasca observasi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bu Ulfa selaku PP. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Mungkin di sini saya hanya ingin memberikan pengarahan sedikit saja terkait hal-hal yang harus dilakukan pada pasca observasi. Nanti pada saat proses pasca observasi yang dilakukan dengan rekan sejawat, jangan lupa untuk menyampaikan tujuan percakapannya, kemudian juga menyampaikan hasil analisis data observasi pembelajaran kemarin, terus kemudian juga ada percakapan umpan balik, percakapan terkait rencana pengembangan dan juga aksi pengembangan diri gitu nggih. Mungkin hanya itu saja. Nanti di sini saya sebagai observer Bu Lisa dan juga nanti proses ini akan saya lakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah sudah ada di LMS gitu nggih. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Lisa untuk bisa memulai percakapan pasca observasinya. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Saya mulai nggih untuk percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Elia? Alhamdulillah baik, Bu Lisa. Baik, Bu Elia, sekarang ini kita kan akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah setelah kita melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Elia kemarin, nggih. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu Elia, setelah Bu Elia disupervisi di kelas Bu Elia kemarin itu, bagaimana perasaan Ibu setelah disupervisi? Oke, terima kasih Bu Lisa untuk perasaannya ya pastinya ada rasa gugup ya karena yang kalau pembelajaran biasa nggak diawasi ketika di supervisi kan ada Bu Lisa yang mengawasi. Oke. Tapi dengan demikian saya termotivasi untuk mencari model pembelajaran inovatif apa yang cocok untuk pembelajaran saya ketika Bu Lisa yang supervisi. Baik, jadi Bu Elia gugup itu pasti ada nggih Bu? Pasti ada karena, yang tadinya pembelajaran tidak pernah diawasi, ini sedang disupervisi dan dinilai, diobservasi, diamati. Kemudian Bu Elia juga merasa tertantang ya, termotivasi untuk, mencari inovasi pembelajaran inovatif yang lain bisa diterapkan di pembelajarannya Bu Elia yang cocok ya. Baik, begini Bu Elia, selama proses pembelajaran yang Bu Elia laksanakan kemarin ketika saya mengobservasi Bu Elia itu, mari kita refleksi bersama-sama ya Bu Elia ya tentang hal apa saja yang perlu dibicarakan nanti sampai pada akhirnya tindak lanjut apa nanti yang diberikan, seperti itu ya Bu Elia. Pertanyaan yang pertama Bu Elia, ketika melaksanakan pembelajaran tentunya dalam melaksanakan pembelajaran itu kan Bu Elia berpedoman pada RPP yang sudah dibuat itu ya Bu ya. Kira-kira hal apa saja yang sudah Ibu laksanakan dan hal-hal yang belum terlaksana Bu? Baik, terima kasih Bu Lisa. Kalau dilihat secara keseluruhan untuk sintak pembelajarannya sudah terlaksana atau sesuai yang ada di RPP. Namun kendalanya itu di bagian penilaiannya Bu Lisa. Karena anak-anak itu merasa malu ketika presentasi, jadi nggak sampai semua kelompok itu melakukan presentasi, Bu Lisa. Baik, jadi secara keseluruhan, sintak pembelajarannya sudah tersampaikan nggih Bu dalam proses pembelajaran, namun, ada kendala di waktunya karena ada beberapa kelompok malu presentasi seperti itu nggih Bu? Baik, dari kendala yang Ibu ungkapkan tadi, bagaimana strategi Ibu dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses pembelajaran? Oke, Bu Lisa. Jadi saya mengarahkan peserta didik atau siswa itu dan memotivasi mereka bahwa malu itu wajar, tapi ya kita harus menyikapinya itu dengan cara yang baik. Nah, sehingga peserta didik ketika saya semangati seperti itu, mereka mempunyai rasa, oh iya saya mau maju Bu, saya nggak malu lagi, seperti itu. Sehingga kendalanya sudah bisa teratasi. Oh, baik. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut strateginya Bu Elia itu memotivasi siswa ya, untuk,
menghadapi rasa malu itu. Karena pada dasarnya rasa malu itu wajar, setiap orang pastilah ada kalau, berbicara di depan publik rasa malu itu muncul, cuma harus dihadapi gitu ya Bu, dan akhirnya siswa mau Bu ya, mau untuk, melakukan presentasi. Baik Bu Elia, kemudian selama, melakukan proses pembelajaran tersebut, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Baik Bu Lisa, jadi saya mencoba mengaitkan dengan kecakapan abad 21 sehingga anak-anak itu memiliki keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi itu kan suatu hal yang penting ya Bu, apalagi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Baik Bu, berarti Bu Elia mencoba mengaitkan keterampilan abad 21 itu sehingga siswa itu dalam keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasinya itu meningkat nggih, berkembang seperti itu. Baik Bu Elia, kalau boleh saya soroti di sini tentang pembelajaran yang didapatkan dari proses pembelajaran nggih. Kemarin kan Bu Elia juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai strategi antara lain berdiferensiasi produk, proses, dan konten. Mungkin bisa dijelaskan apa yang Bu Elia temui atau perbedaan apa dengan pembelajaran yang sebelumnya pernah Ibu berikan? Terima kasih Bu Lisa. Jadi untuk perbedaannya yang saya rasakan itu mungkin di bagian prosesnya juga Bu Lisa. Jadi anak-anak kemarin kan dikelompokkan ketika diskusi dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar anaknya. Ada yang di auditori, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual. Selain di situ juga dari produk akhirnya Bu Lisa. Jadi anak-anak ada yang buat kemarin itu kan ada yang buat komik, ada yang buat poster, ada yang membuat lagu, ada juga yang membuat alat peraga, Bu Lisa. Baik, jadi perbedaannya cukup jelas ya Bu untuk diferensiasi prosesnya, kelompok dibagi berdasarkan gaya belajar, kemudian produknya juga bermacam-macam ya Bu, sesuai gaya belajarnya siswa, lebih variasi dan menyenangkan ya Bu bagi siswa. Baik, yang terakhir ini harapan apa atau rencana tindak lanjut apa untuk kedepannya Bu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan? Oke, terima kasih Bu Lisa. Untuk harapannya saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi khususnya dalam proses pembelajarannya Bu. Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran-pembelajaran inovatif yang mendukung kegiatan pembelajaran tuh supaya pembelajarannya lebih bermakna dan menyenangkan Bu Lisa. Baik Bu Elia, jadi harapan dan rencana tindak lanjut Bu Elia kan berusaha menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif ya Bu, sehingga nanti pembelajarannya bermakna dan menyenangkan. Kalau boleh saya tahu di sini, untuk strategi pembelajaran inovatifnya itu yang seperti apa Bu? Oke, terima kasih Bu Lisa. Jadi kalau di pelajaran fisika itu kan terkenal pelajaran yang susah dan membosankan ya Bu Lisa. Jadi biar anak-anak itu lebih semangat, saya itu biasanya ada games-games kecil. Jadi kayak mengerjakan apa, ayo cepet-cepetan yang bisa maju, nanti dapat apa, bisa dapat susu atau bisa dapat permen. Jadi itu yang membuat anak-anak oh pelajaran fisika itu enggak serius mulu, tapi juga ada games-gamesnya. Selain itu juga saya nggak selalu yang pembelajarannya di dalam kelas saja Bu Lisa. Jadi kadang ya di gazebo depan, kita diskusi bareng di gazebo depan atau kita ke lapangan. Kita ke lapangan, kita main apa gitu, tapi yang mainnya juga tetap terkait sama pembelajaran fisika. Baik Bu, jadi yang dimaksud inovatif di sini pemberian game-game agar pembelajaran tidak membosankan ya Bu, dan untuk suasananya juga yang biasanya tadinya di dalam kelas, sekarang dibuat outdoor atau di gazebo, di luar kelas seperti itu ya Bu. Baik, baik setelah kita melakukan percakapan ini secara dari awal sampai akhir, secara keseluruhan, kesimpulan apa yang Bu Elia dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Ya, terima kasih Bu Lisa. Jadi yang saya dapatkan ini apalagi terkait kemarin kita pembelajarannya berdiferensiasi nggih Bu Lisa. Jadi dari situ saya tahu oh pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata pembelajaran yang bukan cuma gaya belajarnya yang sama yang kita kelompokkan gitu, tapi juga produknya juga
berbeda-beda. Lah, sepertinya saya juga sebenarnya sudah menerapkan ini Bu Lisa, tapi saya juga kurang tahu kalau oh ternyata yang saya lakukan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Baik Bu, berarti untuk kesimpulannya ternyata dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa melakukan diferensiasi ya produk, ya proses seperti itu ya Bu. Dan ternyata Bu Elia itu sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi namun belum mengerti ya istilah ternyata ini namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Baik-baik. Bu Elia, dari percakapan ini tadi ya bagaimana perasaan Bu Elia setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini, Bu? Terima kasih Bu Lisa, perasaannya ya lebih senang gitu ya Bu ya. Maksudnya itu saya tahu oh pembelajaran yang baru itu kayak gimana. Sebelumnya kan saya belum tahu mengenai pelajaran ini. Jadi setelah jenengan observasi, jenengan supervisi kemarin itu jadi saya juga lebih apa ya lebih tahu lagi gitu pembelajaran-pembelajaran yang terbarunya. Baik Bu Elia. Satu lagi Bu Elia. Jadi tadi kan Bu Elia sudah mengungkapkan rencana tindak lanjut ya untuk menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Kira-kira kapan Bu Elia akan melaksanakan strategi tersebut, tindak lanjut tersebut, Bu? Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya ya Bu Lisa atau di pertemuan yang selanjutnya atau di materi selanjutnya, tapi rencana insya Allah akan segera saya terapkan di pembelajaran Bu Lisa. Baik Bu Elia, jadi Bu Elia akan menerapkan di pembelajaran berikutnya ya Bu, di pertemuan selanjutnya ini akan sesegera mungkin. Baik, bagus sekali tindak lanjut Bu Elia, semoga bermanfaat dan berjalan dengan lancar dan bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Baik, terima kasih Bu Elia atas waktu yang diberikan untuk percakapan pasca observasi ini. Bu Ulfa, untuk pasca observasi ini kami sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, monggo. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih Bu Alia. Saya sudah mengikuti ya, diperkenankan mengikuti dari percakapan pasca observasinya. Mungkin dari yang saya amati, alhamdulillah percakapan dengan coaching supervisi akademik ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah dari poin-poin penilaian saya kriteria yang ada sudah terpenuhi semua dan saya harapkan nanti coaching seperti ini tentang supervisi akademik itu bisa terus dilakukan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu nggih. Mungkin cukup itu Bu Lisa dari saya dan mungkin bisa dicukupkan untuk kegiatan kita kali ini. Baik Bu Ulfa, terima kasih. Saya masukan dari Bu Ulfa akan saya gunakan untuk perbaikan. Semoga bisa melaksanakan coaching supervisi akademik berikutnya ya Bu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Ulfa sudah mendampingi kami menjadi pengamat coaching pasca observasi ini. Baik Bu Elia, Bu Ulfa, sekian kegiatan kita pada hari ini untuk pasca observasi. Semoga bermanfaat untuk kelanjutan berikutnya. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.